Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di materi tentang konsep ilmu dalam pandangan Islam. Di dalam pandangan Islam ada bahasan yang sesungguhnya menarik dalam kaitannya hubungan ilmu dan agama. Karena di dalam kaitan antara agama dan ilmu itu sering muncul paradok di masyarakat, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan sendiri. Kesannya ilmu pengetahuan itu mengabaikan agama. Ilmu itu tidak mempercayai apa yang menjadi statement agama. Begitu pula sebaliknya, agama kadang dipahami harus bisa mengalahkan ilmu. Nah, ini kita coba dudukkan, kita coba pahami, analisis. Karena di dalam Islam rupanya dorongan untuk mencari ilmu justru besar, banyak sekali. Kita mulai capaian pembelajaran dulu. Jadi Anda diminta untuk memahami, bisa menganalisis bagaimanakah sesungguhnya kedudukan ilmu dalam Islam, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Anda pernah barangkali membahas tentang ilmu pengetahuan, tapi seringkali ketika ketemu paradok-paradok kemudian tidak memiliki jalan keluar. Tentang bagaimana penciptaan asal-usul manusia, itu sudah pernah kita bahas, itu juga penuh paradok, penuh hal-hal yang kontradiktif. Nah, dalam pokok pembahasan kita nanti ada pertama definisi, ada bagaimana kedudukan ilmu dalam Islam, tujuannya, tanggung jawabnya, meskipun juga ada pembahasan lain yang tidak saya masukkan di dalam slide ini. Beberapa pertanyaan pokok barangkali adalah apa iptek itu, bagaimana kedudukannya, bagaimana, dari mana asalnya, sumbernya, bagaimana memperoleh, meraihnya, alatnya apa, kemudian apakah ada nilai pantas tidak pantas, prioritas, mana yang lebih didulukan, mana yang tidak boleh bahkan, dan bagaimana tujuan ilmu itu untuk apa sih, fungsinya untuk apa menurut Islam. Kita sudah pernah melihat ini di bahasan tentang manusia. Nah, di situ ada iptek menjadi salah satu wahana aktivitas manusia, salah satu bidang aktivitas manusia yang digunakan sesungguhnya untuk menjalankan tugas tanggung jawab utamanya beribadah dan mengelola, mengatur bumi. Sehingga nanti ada yang berhasil, sukses, ya, ada yang juga sebaliknya gagal. Baik, kita geser. Saya hanya sampaikan yang pokok-pokok saja, ya. Slide-nya banyak, tapi saya sampaikan singkat-singkat saja. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan teknologi. Pengetahuan sendiri, ilmu sendiri, teknologi sendiri. Jadi kalau pengetahuan itu apa yang dipahami seseorang terhadap sesuatu. Apa yang ditangkap dan dipahami seseorang terhadap sesuatu itu pengetahuan. Misalnya, background saya ini warnanya apa ini? Hijau, agak coklat gitu misalnya, ya. Wah, Anda paham itu pengetahuan Anda tentang warna. Ya. Air itu mengalir misalnya. Air itu cair misalnya. Itu juga pengetahuan. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu juga pengetahuan. Tapi kalau sudah dia sistematis, dia menjadi ilmu. Sehingga ketika ngomong warna, itu wah, macam-macam warna itu. Ada mungkin nomornya saja bisa ratusan kalau Anda beli cat tembok itu, ya. Jadi dia sudah menjadi disiplin ilmu sendiri tentang warna. Begitu pula tentang berhitung. Yang awalnya hanya mengenal angka, kemudian Anda tahu penjumlahan, Anda bisa melakukan pengurangan, perkalian, pembagian. Sampai sekarang dia sistematis, kemudian empirik dan rasional. Kalau nggak bisa ditangkap panca indera, ya dengan rasio. Ilmu matematika itu kan dengan rasio.
Oleh karena itu kemudian dia bersifat akumulatif. Tambah numpuk, semakin banyak, itu ilmu namanya. Dan dia saling berkaitan sistematis, itu namanya ilmu. Kalau hanya terpisah-pisah itu pengetahuan. Anda tahu saya sedang sedih misalnya, itu pengetahuan. Tapi kalau Anda mengetahui bermacam-macam rasa sedih dan latar belakangnya, mungkin Anda seorang psikiater gitu ya, orang psikolog misalnya. Jadi ilmu itu yang seperti itu. Nah, teknologi itu apa? Produk dari ilmu. Teknologi itu. Teknologi nano, yaitu berarti kan, mohon maaf, apakah itu berasal dari ilmu fisika atau apalagi saya nggak tahu ya. Teknologi robotika itu misalnya, itu dari apa namanya, jenis disiplin ilmu tersendiri. Baik, itu perbedaan. Di dalam Islam, ilmu menariknya berasal dari kata ain, lam, dan mim, dan itu memiliki akar kata yang sama dengan alam. Dan ilmu serta alam, ya, alam itu dalam bahasa Arab arti asalnya adalah tanda. Alam. Nah, itu juga memiliki kesamaan makna dengan kata ayat. Beda bentuk kosakatanya, tapi sama artinya. Tanda juga. Maka ilmu, alam, ayat itu bisa kita sederhanakan merupakan tanda-tanda. Ya. Tanda apa? Nanti pembahasan kita tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu bisa juga didefinisikan dari kata ilmu, alam, ayat tadi sebagai semua hal yang diperoleh dari alam. Semua hal yang diperoleh dari ayat itu ilmu. Dan dia berfungsi sebagai tanda. Tanda apa? Tanda tentang pencipta alam dan tanda tentang yang menfirmankan ayat tersebut. Coba Anda perhatikan gambar ini ya. Kita itu kan hanya bisa melihat yang di atas ayat Al-Quran, yang di bawah itu apa itu? Bagian dari alam semesta. Nah, ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang bisa mengantarkan pandangan Anda, pandangan ilmuwan, dari sekedar apa yang dia lihat kepada apa yang dibalik yang dia lihat itu. Karena ayat Al-Quran maupun ayat alam semesta itu hanya tanda saja. Tanda dari mana? Tanda dari sesuatu yang lebih besar yang ada di baliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudut pandang analisis bahasa Arab tentang apa itu ilmu, apa itu alam, atau apa itu ayat yang juga dipakai di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu dalam definisi ini sesungguhnya adalah pengetahuan sistematis seseorang tentang Allah melalui tanda-tandanya. Begitu ya. Ya, tandanya ya itu tadi firman Allah atau alam semesta. Ya, itu dua sudut pandangnya. Tadi ada definisi secara bahasa, definisi maksud saya menurut KBBI tadi itu ya. Dan menurut buku Akal, Ilmu dan Filsafat gitu ya. Agama, filsafat dan ilmu. Gitu ya. Tentang apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu teknologi tadi yang saya bedakan tadi itu. Baik. Karena itu di dalam Islam, baik membaca Al-Qur'an, membaca alam semesta itu pasti sesungguhnya sedang mengenali ayat atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan dia melahirkan pemahaman yang berbeda-beda gitu ya. Saya lewati saja ini. Ini ayat-ayat yang terkait ya. Nabi Musa pernah ingin melihat Allah, nggak mampu, dia diminta untuk melihat tanda-tandanya di alam semesta. Oleh karena itu atom, elektron, tubuh manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya itu sesungguhnya adalah tanda, simbol, alamat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pandangan Islam tentang ilmu dari sisi definisi. Sekarang kedudukan. Dalam Islam ilmu itu kedudukannya tinggi sekali. Ya. Itu Al-Mujadilah ayat 11 ya, bukan aja Al-Mujadalah, bukan Al-Mujadah, keliru ya. Bahkan ilmu dan iman itu kedudukannya sama besarnya untuk menjadikan seseorang terangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini beberapa ayat yang terkait ya pembahasan kita. Coba ini ayat Al-Qur'annya ya, kutipannya gitu ya. Tadi hanya terjemah gitu ya. Coba dilihat ya. Khususnya Al-Mujadalah ayat 11 itu. Jadi orang yang beriman berilmu itu menjadi syarat diangkatnya derajat dia. Hadis, wah banyak sekali hadis yang menyebut, ini saya lewati tadi agak cepat ya. Orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berperang di jalan Allah hingga dia kembali. Ini juga sering kita dengar nih, ya, sering kita baca dari para sahabat. Oh sama. Ini perkataan Ali ini populer sekali. Silahkan Anda baca sendiri perkataan Ali. Ya, videonya biar tidak terlalu lama. Atau Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Nah, itulah kedudukan ilmu dalam Islam. Tidak ada paradoks. Yang ada justru menguatkan. Orang berilmu itu harusnya bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang semakin berilmu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ilmunya itu belum mengantarkan dia pada ilmu yang hakiki. Termasuk orang yang membaca Al-Quran kok nggak sampai Allah itu, nggak sampai apa, hatinya nggak sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sama. Kita lewat. Nah, ilmu pengetahuan itu sumbernya dari mana sih? Kalau Anda belajar menurut pemahaman yang selama ini Anda ikuti, sumber ilmu itu alam semesta saja. Tuhan tidak menjadi sumber ilmu. Ya, itu namanya ilmu dengan filsafat barat, filosofi barat. Filosofi bangsa orang Eropa. Karena orang Eropa itu protes dengan doktrin-doktrin yang justru menghambat ilmu pengetahuan. Maka dia tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu umum ungkapan Tuhan sudah mati itu umum gitu ya. Sementara dalam Islam dibagi, ada yang memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenis pengetahuannya disebut ilmu laduni, orang dulu menyebutnya begitu ya. Cara memperolehnya dengan ilham, dengan kasyaf, artinya tidak kita usahakan tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu alat yang harus diasah adalah hati yang harus dibersihkan. Gitu. Itulah Nabi Adam, itulah para nabi gitu ya. Mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tentang yang lampau maupun yang akan datang, dan itu kemudian harus dengan hati yang bersih. Sementara ilmu yang kedua dari alam semesta, sama kita mengakui juga alam semesta itu memang menyediakan banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan. Secara umum jenis pengetahuannya disebut rasional dan empirik atau eksperimental. Matematika itu rasional, matematis, logis. Sementara ilmu yang Anda ikuti di PPNS lebih banyak yang eksperimental, empiris. Cara memperolehnya tentu saja dengan usaha, dengan belajar. Kalau ilham itu nggak bisa dengan belajar. Belajarnya adalah belajar menata hati, bukan belajar untuk mendapatkan ilmunya. Sementara kalau ilmu eksperimental itu by experience. Ilmu empirik itu ya harus membaca, melihat, melotot bila perlu, ya, meraba, memegang bila perlu, dan seterusnya. Dan alat pengetahuannya tentu saja adalah akal dan panca indera. Wah, ayat Al-Quran banyak sekali bicara tentang itu. Kita disuruh berpikir, kita disuruh melihat, mengamati, mendengar, dan seterusnya. Ya,
itu ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mendengar, melihat, mengamati, gitu ya. Saya kira tidak ada masalah ini dengan apa yang selama ini kita kerjakan, ya, sejalan. Hanya saja Imam Ghazali kemudian memberi batasan etik namanya. Mana yang baik, mana yang tidak baik dipelajari. Karena sesungguhnya ada jenis ilmu tertentu yang bisa dikerjakan, bisa dilalui, bisa diperoleh, tapi belum tentu dihalalkan. Belum tentu hukumnya itu mubah, apalagi wajib. Bisa jadi malah haram. Apa itu? Ilmu perdukunan. Ya. Ilmu yang kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang merugikan. Baik, ini sekedar pembanding aja di Al-Ghazali ya. Materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan. Ya, fungsi utama ilmu itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena itu dengan fungsi tersebut tujuan ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fungsi tujuan vertikal. Yang horizontal fungsinya adalah ilmu itu berfungsi untuk memudahkan urusan manusia, tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan di bumi. Nah, gitu. Ada dua, vertikal, horizontal. Harus dua-duanya diperoleh, tidak bisa hanya nomor 2 saja atau 1 saja. Nah, karena itulah maka ilmuwan punya tanggung jawab. Sebagai ilmuwan, dia bertanggung jawab untuk dengan ilmunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmunya dia bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Hanya saja ada halangan-halangan. Halangannya disebut halangan ilmu pengetahuan. Ini tidak saya bahas secara khusus, ada 6 ya. Kena penyakit 6 ini orang akan terhalang dari ilmu yang dikehendaki oleh Islam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.